ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Tapi yang perlu Anda pahami Bapak sekalian, ya, ibu-ibu sekalian, bahwa tubuh kita itu selalu diciptakan atau selalu dikondisikan Allah dalam kondisi yang seimbang. Dalam kondisi seimbang. Tadi saya katakan misalkan nih, kita bicara misalkan keputihan. Keputihan itu kan normal. Menjelang mens kadang-kadang ada keputihan gitu kan. Keputihan seperti itu, normal lah keputihannya. Nah, ketika dia muncul keputihan yang tidak normal, maka otomatis ada pemicu ketakseimbangan dalam badannya. Nah, kenapa keputihan yang tidak normal tadi muncul? Maka biasanya terjadi perubahan pada pH darahnya atau pH tubuhnya secara umum. Ya. Kalau pH tubuh secara umum sudah berubah, Ibu sekalian, maka apa yang terjadi? Semua akan bermasalah, bahkan sampai ke kanker. Itu sebabnya Dr. Otto, salah satu penerima Nobel tahun 1930, dia cerita bahwa ternyata kanker itu ya hidupnya di lingkungan asam. Lingkungan asam. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan kepada kita semua petunjuk untuk itu, dijaga keseimbangannya, sehingga kalau kita bicara tentang tubuh ya, maka yang dijaga itu keseimbangannya. Jadi pertanyaannya, kalau kita kembali ke keputihan tadi, pertanyaan keputihan itu terjadi karena apa? Coba cek. Jadi ada makanan-makanan yang disebut sebagai acid forming food ya. Acid forming food itu makanan pemicu atau yang membentuk asam di badan, termasuk mukus. Mukus itu lendir. Ya, lendir itu kalau sudah muncul di badan, maka dia akan lengket di mana-mana. Tidak hanya di saluran nafas, tapi di jantung, di pencernaan, semua dia bisa lengket. Maka salah satu yang harus disingkirkan itu sebenarnya. Ya, salah satu singkirkan adalah itu. Jadi alergi juga sama. Alergi salah satu tanda bahwa ini kebanyakan asam biasanya. Tubuhnya terlalu asam. Ya. Asam itu muncul dari mana? Salah satunya adalah dari acid forming food atau makanan-makanan yang membentuk asam. Contohnya apa? Tepung. Ya. Tepung itu Ibu sekalian, itu sering saya sampaikan sebagai salah satu biang keroknya, ya, biang keroknya masalah-masalah kewanitaan. Ya, tepung. Namun perlu juga Anda pahami ya, karena di sini saya lihat ibu-ibu semua gitu kan. Keseimbangan itu juga bisa bisa disebabkan oleh karena apa yang masuk atau diserap di kulit Anda. Jadi saya bikin Anda agak sedikit kepo aja ya, penasaran. Ibu-ibu nanti coba lihat, kalau Anda yang pakai kosmetik ya, maaf ya, nanti coba lihat bahan-bahan yang ada di kosmetik itu. Nanti ibu-ibu coba lihat, teman-teman coba lihat, setelah Anda lihat bahan-bahan di situ, nanti coba dicatat. Lalu Anda masuk ke Google atau internet, lalu tulislah di Google itu, namanya endocrine disruptor. Endocrine disruptor. Endocrine disruptor itu tulisannya ENDOCRINE spasi DISRUPTOR. Endocrine disruptor. Kalau Anda ketemu ya kata-kata endocrine disruptor, bahannya apa saja, dan itu ada pada apa yang Anda pakai, maka Anda sedang memasukkan bahan-bahan yang menyebabkan ketakseimbangan hormon di badan Anda dari kosmetik. Ya. Saya sempat dikirimi sebuah video ya oleh seorang teman saya, dokter kandungan juga. Ada seorang ibu-ibu ya di Amerika gitu, dia menderita kanker serviks, sudah stadium 3 atau 4 lah seperti itu, dan disarankan kemo oleh dokternya. Kemudian subhanallah, dia akhirnya nggak mau, dan di sana kan informasi kan sangat luas ya, sangat luas, dan subhanallah akhirnya itu judulnya apa ya, I cure my cervical dysplasia in 6 months kalau nggak salah judulnya itu. Ya, ada seorang namanya Barbara atau siapalah gitu kan. Itu, dan dia nge-trace, Bu. Dia ngelacak bahan-bahan kimia yang masuk ke badannya, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Puluhan bahan-bahan, dari sampo, dari odol, dari kosmetiknya, banyaknya luar biasa, Ibu sekalian. Ya.
Bahkan kalau Anda yang sedikit saya bikin agak sedikit deg-degan gitu kan. Kalau Anda mau lihat ya, sebenarnya di Amerika sendiri kalau ibu-ibu lihat atau bukalah di Google juga, coba ditulis di Google itu, warning on toothpaste. Warning on toothpaste. Jadi peringatan pada pasta gigi. Di Amerika, pasta gigi itu ada peringatannya. Peringatannya apa? Jika tertelan, if swallow, jika tertelan, ya, hubungi pusat pengendalian racun setempat. Itu di Amerika. Nanti coba lihat. Kalau lihat di Google tuh ada tuh, ya. Pertanyaannya kok sampai odol, sampai pasta gigi aja sampai ada peringatan kayak begitu. Itu Masya Allah luar biasa gitu kan. Ya karena ya tadi ya banyak bahan-bahan yang tadi menyebabkan ketakseimbangan yang suka tidak suka mereka harus masukkan di situ atas nama produksi atau apapun, itu urusan mereka lah. Makanya saya pesan kepada Anda yang usaha ya, yang usaha bisnis atau apapun ya, baik bisnis makanan, minuman atau mungkin ya kosmetik atau toiletries atau apapun lah bentuknya dipakai manusia, bikinlah produk yang tidak memberikan bahaya kepada orang, baik jangka pendek atau jangka panjang. Pesan saya sih gitu aja. Ya, karena kalau sudah orang sakit gara-gara apa yang kita makan, ibu-ibu Anda bikin makanan, Anda bikin katakanlah produk makanan, dan makanan itu misalkan penuh dengan gula pasir, gara-gara makanan tadi tiba-tiba ada orang sakit, ya kita tanggung jawab lah dosa kita. Ya, jadi jangan cuma sekedar kejar repeat order gitu kan, tapi kejar juga bagaimana makanan yang dimakan itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari sisi kesehatan dan juga dari sisi rasa juga bisa. Seperti itu ya. Baik, jadi masalahnya memang ada pada perut. Jadi kalau sudah perutnya bermasalah ya, kalau sudah perutnya bermasalah sekalian, maka semua sistem akan bermasalah. Dan kalau perempuan, karena perempuan kecenderungannya adalah hormon ya, perempuan ini kecenderungannya adalah hormon karena Anda adalah makhluk hormon ya, maka yang terjadi adalah yang biasanya bermasalah juga di hormonnya gitu kan. Jadi kita lihat sekarang ini kan, wanita-wanita yang kena tumor payudara, kena kanker ini, infertilitas itu Masya Allah, tabarakallah ya, subhanallah ya, banyak sekali Bu, Pak, ya ibu-ibu sekalian. Jadi ini kalau nggak dicegah ya, kalau nggak diperbaiki, maka sampai generasi ke depan itu akan seperti ini terus. Baik, saya mungkin sedikit ngubek-ngubek kita berpikir tentang Anda yang mungkin sekarang sudah kelahiran 30 atau 40 tahun ya, atau 50 tahun misalkan. Anda yang kelahiran 30 tahun atau 40 tahun mewarisi gen lemah atau gen yang kuat dari orang tua Anda. Jadi kalau Anda mau lihat sekarang bagaimana diri Anda ya, secara umum, maka coba lihat apa yang orang tua Anda makan. Ya, jadi kalau Anda sekarang sehat-sehat, coba lihat orang tuanya makan apa dulu. Demikian juga sekarang, berarti kalau orang tua zaman sekarang, ibu-ibu sekalian, yang dikonsumsi itu banyak yang nggak sehat-sehat, makanya anaknya nanti akan mewariskan kelemahan dari orang tuanya tadi, yang disebut dengan nutri epigenomik atau nutri genetik gitu kan, seperti itu, atau epigenetik. Jadi jangan berpikir ketika wanita yang dia tiap hari makan bakso, makan mie ayam, makan cireng, makan cilok, makan seblak, segala macam, maka yang dia makan itu akan menjadi bagian dari gennya yang nanti akan diwariskan kepada anaknya. Itu yang terjadi nanti. Artinya apa? Bertanggung jawablah dengan generasi ini. Artinya nanti ke depannya anak yang dilahirkan, kalau juga dapat anak, karena biasanya kalau sudah makan yang nyampah, ya makannya sudah nggak benar, biasanya punya anak pun akan susah. Itu yang saya alami, atau mungkin saya dapatkan informasi seperti itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.